Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Marilah kita masuk dalam undangan Allah Tritunggal, Allah Pencipta, Penebus, dan Pemelihara hidup kita. Ibadah kita dibuka dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Puji nama Tuhan, satu kesempatan yang indah setiap kita untuk bersama-sama kembali menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terutama kita masih kembali untuk terhubung dengan Tuhan, dengan Bapa yang mengasihi kita. Pada pagi hari ini saya akan membacakan nas pembimbing kita yang terambil dalam Filipi 3 ayat 20 hingga 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menuntut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dan juga berita anugerah terambil dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Petunjuk hidup baru terambil dalam Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Allah yang mulia, Allah yang kuasa. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Oh, terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Oh, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas hatimu, pujikan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh,
Ini kerinduan kami Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan. Mata kami tertuju pada Engkau Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ini segenap hati kami Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hati kami Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Yes. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan atas cinta-Mu yang sungguh luar biasa. Yang setiap hari baru untuk setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Layakkan setiap hati kami Tuhan. Urapi setiap kami. Bila hari ini kami hanya fokus memandang Engkau Tuhan. Kami fokus kembali terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Bila iman kami semakin hari semakin kuat dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Saya sapa sekali lagi, shalom. Haleluya. Ada sukacita hari ini, amin. Saya mau melihat seberapa banyak jiwa yang mengasihi Tuhan bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Saya bisa mengajak untuk jemaat bisa bangkit berdiri. Biar lebih semangat lagi berikan salam pada kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita.
Karena dialah Allah yang layak kita puji dan layak kita sembah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Bersama-sama katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Bersama-sama kita pujikan, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak. Mari kita angkat tangan kita, mau kita pujikan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita, haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Amin, sekali lagi masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Masih dengan tabang berdiri kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Dialah Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, yang layak kita puji dan layak kita sembah, haleluya. Sama-sama pujikan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali katakan, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Dengan imanmu katakan, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di
pihakku. Iman kami Tuhan, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, haleluya. Jangan semangat besar duduk kembali. Benar Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Kuasa-Mu tak terbendung Tuhan. Kuasa-Mu yang selalu melingkupi setiap kami, menyelamatkan setiap kami Tuhan. Saat ini kami datang kepada Engkau Tuhan, membawa setiap beban kami, pergumulan kami. Kami mau taruh di bawah kayu salib-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami datang kepada Engkau Tuhan, Engkau bekerja untuk hidup kami Yesus. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, tapi ku segala bebanku. Sama-sama pujikan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia tanya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskan. Ini rinduan kami Tuhan. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi Saat datang di altarnya, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang Dia tanya. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu, membawa setiap pergumulan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam-Mu ada kemenangan, di dalam-Mu ada pemulihan, di dalam-Mu ada mukjizat yang terjadi Tuhan. Dan kami boleh merasakan bahwa kemenangan semuanya Tuhan terjadi hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk gereja tempat ini. Kami bersyukur jemaat-Mu Tuhan masih Engkau pelihara. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat, kiranya Tuhan perbuat berhasil. Dan mereka Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan memulihkan keadaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau yang akan melawat setiap kehidupan mereka. Dan biarlah ya Tuhan, mereka boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap mereka yang saat ini sedang berpergian. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya penyertaan, perlindungan yang daripada Tuhan boleh melampaui setiap mereka. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang akan beserta. Terima kasih ya Tuhan,
Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada lansia. Kiranya iman kepadamu Tuhan boleh bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Engkau, dan biarlah semakin hari mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap majelis hamba-hamba Tuhan, pengurus komisi, bahkan penata layan yang ada, guru-guru sekolah minggu. Kiranya kami semua Tuhan boleh bersatu hati untuk kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Dan kami boleh melakukannya dengan segenap hati. Dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik. Semuanya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua terbatas. Kami memerlukan Engkau Tuhan untuk hadir dalam setiap apa yang kami lakukan. Biarlah ya Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan semuanya Tuhan boleh terberkati melalui setiap program-program yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan Natal yang akan berlangsung. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan menolong, memberkati, mencukupkan setiap dana yang dibutuhkan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan dalam kegiatan Natal ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong, memberikan jalan keluar. Sehingga ya Tuhan, kegiatan Natal ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap penata layan, alat-alat yang dipakai, bahkan cuaca yang nantinya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberkati, sehingga semuanya Tuhan kami boleh menikmati acara Natal ini dengan baik, dan semuanya Tuhan hanya untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekabaran Injil di seluruh muka bumi ini. Bahkan kami berdoa untuk pos-pos PI yang ada. Kami berdoa untuk sekolah di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong, memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau utus untuk boleh melayani. Biarlah tangan kasih-Mu Tuhan boleh melawat setiap mereka masing-masing. Dan biarlah ya Tuhan, mereka boleh mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dan biarlah ya Tuhan, semuanya hanya untuk pekerjaan Tuhan. Dan semuanya hanya untuk Tuhan. Dan boleh memenangkan banyak jiwa untuk boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap mereka, berkati setiap anak-anak yang Tuhan, yang mereka layani ya Tuhan. Biarlah setiap anak-anak bahkan jiwa-jiwa yang dilayani boleh bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Engkau, boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan. Biarlah itu boleh tertanam dalam setiap hati mereka. Dan biarlah ya Tuhan, mereka boleh mengerti akan betapa besar kasih Tuhan yang terlalu dalam setiap kehidupan mereka. Dan biarlah ya Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau sebagai juru selamat pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong, memberkati. Engkau lawat bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Bangsa ini boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan semuanya Tuhan kami boleh mengalami perlindungan yang sungguh nyata dalam bangsa ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dalam bangsa ini Tuhan. Baik secara politik, ekonomi maupun secara lainnya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi permasalahan dalam bangsa ini. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu terus melawat bangsa kami. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong, memberikan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Kiranya mereka boleh memimpin, membawa bangsa ini untuk boleh semakin maju dan boleh semakin menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau serahkan seluruh pokok doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk diri kami lepas pribadi.
Kiranya Tuhan yang akan menolong kami semua untuk kami boleh menjadi garam dan terang-Mu Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Lewat sikap kami, lewat tingkah laku kami, bahkan lewat perbuatan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan menuntun, menolong dalam setiap kehidupan kami dan menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan dan jemaat bisa bangkit berdiri. Dengan seluruh umat Tuhan di permukaan bumi, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dengan tak bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Demikianlah hati kami Tuhan, yang selalu menantikan Engkau untuk datang pada kami Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih
kasih-Mu di dalam hidup. Ini iman kami Tuhan, Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. ini setiap hati kami Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Panggil namanya, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ya Yesus, ya Tuhan kami, Allah kami yang hidup, yang senantiasa menyertai hidup kami dan menopang kami dalam berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami mencintai Engkau karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami, ya Tuhan. Kami sadar bahwa cinta kami tidak cukup karena kami tahu kami adalah orang berdosa. Namun kami bersyukur Engkau yang tidak berdosa mau mencintai kami yang berdosa dengan kasih setia yang begitu luar biasa, dengan penuh pengorbanan. Dan kami bersyukur melaluinya kami memiliki harapan yang pasti untuk kami hidup dan berharap di dalam perjalanan hidup yang penuh dengan misteri ini, ya Tuhan. Kami mohon pertolongan dan pimpinan-Mu sepanjang pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kami semua dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dengan lapang dada mau menerima firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mau menyimpan apa yang baik, yang benar,
yang berkenan dari Tuhan untuk kami bawa di dalam proses perjalanan hidup kami, sehingga kami tetap menjadi kuat dan tangguh menghadapi berbagai macam pencobaan yang ada. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan, dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau. Apa yang sudah hamba-Mu persiapkan, apa yang sudah hamba-Mu pelajari, kiranya ini dapat disampaikan dengan baik dan dapat dimengerti oleh kami semua yang ada di tempat ini. Dan kami ketika pulang dari tempat ini tidak pulang dengan sia-sia, melainkan membawa berkat yang baru yang dapat kami bagikan kepada siapapun juga yang kami temui. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara disilahkan duduk kembali. Ya, saya sapa sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena berkat pertolongannya kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kembali di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita sesungguhnya bersama-sama segenap orang percaya sedang menantikan Kristus Yesus datang kedua kalinya. Kalau kita memperhatikan sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia juga sudah menantikan yang namanya Mesias atau penyelamat. Ya Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya bicara tentang penantian itu sudah dimulai sejak awal. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Allah menjanjikan kepada mereka tentang keturunan perempuan, ya. Dari Kejadian 3 ayat yang ke-15 Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita memperhatikan dengan baik, penantian itu ternyata enggak sebentar, ya. Penantian itu enggak sebentar, sangat lama. Apa yang dinantikan? Seluruh kitab Perjanjian Lama Bapak Ibu Saudara itu bicara tentang penantian. Penantian siapa? Penantian akan datangnya Sang Juru Selamat, yaitu Kristus. Jadi dari kitab Kejadian sampai Maleaki sesungguhnya itu bicara tentang menantikan Kristus yang akan datang. Nah kalau ditanya bagaimana dengan keselamatan orang-orang dalam Perjanjian Lama yang belum sempat ketemu Yesus Kristus? Sesungguhnya sekalipun mereka belum sempat ketemu dengan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara, dari sejak jatuhnya Adam ke dalam dosa dan kemudian diberikan janji itu, Adam mewariskan iman yang begitu luar biasa secara terus-menerus kepada keturunannya untuk mengimani bahwa akan datang Juru Selamat yang akan menyelamatkan mereka dari dosa. Itu sebabnya selalu disampaikan oleh para nabi dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Sampai kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Nah ketika Yesus datang ke dunia, Yesus hidup. Nah apa yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi Bapak Ibu Saudara pada saat itu, berharap bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia itu memberikan perubahan yang baik, yang signifikan, baik dari tekanan ekonomi, politik, ya, sosial, dan banyak hal. Tetapi ujung-ujungnya Yesus mati di atas kayu salib. Ini menjadi kekecewaan yang begitu luar biasa bagi orang-orang Yahudi saat itu yang meyakini bahwa mereka akan diberikan raja untuk memimpin dan memberikan kedamaian sejati. Tetapi kok ujung-ujungnya mati di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekecewaan terjadi. Tetapi kita sebagai orang percaya melihat fakta juga membuktikan bahwa Yesus tidak hanya mati tetapi juga bangkit dari antara orang mati. Bahkan itulah yang menjadi dasar utama keyakinan kekristenan Bapak Ibu Saudara, yaitu kebangkitan Yesus Kristus.
Rasul Paulus menegaskan kepada kita semua bahwa kalau Yesus Kristus itu tidak bangkit, sesungguhnya iman kita menjadi sia-sia. Jadi iman kita saat ini sebenarnya berpusat kepada kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Namun tidak hanya bangkit dan pada akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya bersama-sama kita semua juga sekarang ya menantikan kedatangan Yesus kembali ke dunia untuk menjemput kita yang berdosa. Kalau orang Yahudi pertama menantikan kedatangan Kristus, Mesias yang akan datang dengan penuh berita, kasih karunia, anugerah, karena keselamatan dinyatakan. Tetapi berbeda, kedatangan Kristus yang kedua kalinya nanti, itu bukan lagi bicara tentang anugerah, belas kasihan dan lain sebagainya. Tapi di dalam wujud apa? Penghakiman. Dia akan membawa orang-orang yang hanya setia kepada Dia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita baca dulu di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita garis bawahi Bapak Saudara, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini ada banyak sekali misteri di mana kita sendiri tidak tahu kapan akhir hidup kita, ya. Di dalam masa-masa penantian Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang-orang yang sudah gagal, ya. Kita enggak usah melihat di dalam konteks kita menantikan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita melihat dulu penantian Mesias yang akan datang ke dunia di dalam kelahiran Yesus Kristus yang akan kita rayakan di hari Natal nanti. Banyak sekali di antara bangsa orang-orang Israel itu gagal untuk menantikan Kristus yang datang kedua kali. Baik dari pemahaman, kemudian kehidupan, moral, bahkan juga penyembahan yang benar pun sudah teralihkan dengan menyembah berhala-berhala. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara di dalam masa-masa penantian itu kita seringkali dipenuhi dengan yang namanya kegelisahan. Siapa sih yang suka menunggu? Ya kan Bapak Saudara? Semua kita pasti tidak suka yang namanya menunggu. Kalau kita sudah janjian aja gitu ya, mau pergi makan bersama atau pergi kemana gitu. Nah, janjian jam 4 gitu kan. Nah, kita sudah tunggu, kita sudah siap-siap, jam 4 kurang 15 sudah siap, kita tunggu. Jam 4, dilalai belum datang. Tunggu lagi, 5 menit, enggak datang lagi. Dapat kabar, tunggu ya, 10 menit lagi. Belum datang lagi. Dihubungi lagi, tunggu ya, belum datang lagi. Nah Bapak Saudara, rasanya kayak pasti jengkel, apalagi kalau janjian di momen-momen yang penting sekali, di acara-acara yang mana kita sendiri enggak boleh terlambat gitu ya. Nah itu sungguh membosankan dan bahkan menjengkelkan. Dan tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, dari kegelisahan yang ada itu kemudian kita sudah mengabaikan apa yang namanya itu janji. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita lanjut saya mau mengajak kita juga membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga.
Yohanes 14 ayat pertama sampai ketiga saya akan membacakan dalam terjemahan baru 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam masa penantian Yesus yang kedua kali, bahkan sebelum Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-murid pada saat itu sudah penuh dengan kegelisahan ketika diberitahukan bahwa anak manusia harus mati. Ya, namun bangkit pada hari ketiga dan nantinya akan naik ke surga. Nah, di dalam konteks ini Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid untuk tidak perlu gelisah, untuk tidak perlu khawatir dengan yang namanya hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku pergi bukan untuk menghilang atau pergi selama-lamanya, tetapi aku akan datang. Dia bahkan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, aku menyediakan tempat bagimu. Apabila aku pergi dan semuanya sudah siap, maka aku akan datang. Nah, ini sebenarnya konteksnya ya di dalam pembicaraan terkait dengan akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus seringkali menganalogikan dengan yang namanya pernikahan atau pertunangan gitu. Nah, di dalam konteks orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, masa penantian antara mempelai perempuan dan juga mempelai laki-laki itu seringkali dijadikan analogi oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang kepastian, jaminan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menjemput dan memberikan kesejahteraan bagi orang-orang percaya. Jadi ketika orang Yahudi melakukan prosesi pernikahan, itu diawali dengan yang namanya pertunangan, ya. Diawali dengan yang namanya pertunangan, dan itu sudah dianggap legal bagi orang-orang Yahudi. Ya gitu. Makanya Yusuf itu diam-diam mau menceraikan Maria, kan Bapak Ibu Saudara. Nah, padahal dalam tahap pertunangan. Kenapa? Sekalipun dalam tahap pertunangan, tetapi itu sudah legal. Makanya ada kata menceraikan, gitu kan. Nah, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka mempelai laki-laki dan perempuan menikah, di situ mereka ada percakapan yang luar biasa. Ada percakapan yang luar biasa. Kurang lebihnya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Setelah mereka bertunangan, ya laki-laki dan perempuan itu mereka memiliki kebiasaan untuk berpisah satu sama lain. Ya, di mana yang laki-laki setelah selesai pertunangan mempersiapkan tempat bagi perempuan. Ya entah itu bangun rumah dan perkakas semua dan lain sebagainya. Dan yang perempuan ini diperkenankan untuk setia menanti kedatangan laki-lakinya, mempelai laki-laki yang sudah bertunangan ini untuk menjemput perempuan pada saat apa? Perkawinan atau pernikahan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam proses itu ada percakapan penting. Kurang lebihnya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Jangan gelisah hatimu, aku akan pergi. Namun aku akan kembali lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang dikatakan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Nah, terus kemudian mempelai perempuannya tanya, kapan kamu akan datang? Nah, di dalam prosesnya kurang lebih gitu. Mempelai laki-laki katakan, saya tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Bukankah ini yang dikatakan juga Tuhan Yesus Kristus? Kapan penghakiman itu terjadi? Kapan Yesus Kristus datang kedua kali di dunia ini? Enggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Selama masa pertunangan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mempelai laki-laki itu masih di bawah otoritas orang tuanya. Ini di dalam tradisi timur.
Ya, makanya dia mengatakan, saya tidak tahu kapan saya akan datang menjemputmu untuk pernikahan yang sesungguhnya. Seperti itu. Makanya hanya Bapa yang tahu, karena otoritas masih di bawah orang tua sebelum benar-benar menikah. Seperti itu. Tetapi ini bicara tentang kepastian, jangan khawatir, jangan gelisah. Karena aku menyediakan tempat bagimu. Di rumahku banyak tempat tinggal. Jadi dalam budaya orang Yahudi, Bapak Saudara, sebelum kita lanjut ke sana, saya ingin kita melihat akan adanya kepastian tentang penantian Kristus ini. Di dalam budaya orang Yahudi itu ada, mereka kalau bangun rumah itu tidak jauh dari rumah orang tuanya. Biasanya bersebelahan dan lain sebagainya sampai mereka itu kumpul. Makanya di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, artinya tempat tinggal yang disediakan oleh mempelai perempuan yang nantinya akan dinikahi, kurang lebih gitu. Nah, mempelai perempuan yang sementara menunggu dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun dan tergantung dari pihak mempelai laki-lakinya, maka ketika didapati berzina atau selingkuh ya dengan laki-laki lain, hukumannya adalah dirajam batu atau mati. Nah, Bapak Saudara, analogi ini sangat terarah dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa kita ini sekarang sedang ditunang oleh Tuhan Yesus. Jadi kita semua adalah mempelai perempuan dan Tuhan Yesus adalah mempelai lakinya. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa nanti ada yang namanya perkawinan anak domba. Anak domba yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua adalah mempelainya. Nah, sementara kita menantikan Bapak Ibu Saudara, di dalam proses penantian itu, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak menjaga diri dengan baik, akhirnya nanti sama seperti di dalam konteks orang Yahudi, perempuan itu akan dirajam, dilimpari oleh batu, artinya konsekuensinya adalah mati. Kalau tidak setia. Demikian juga dengan kita. Kalau tidak setia, maka konsekuensinya adalah mati. Tidak menerima yang namanya hidup kekal. Kita akan dihakimi. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menuju proses bagaimana agar kita dapat setia, ya kan? Kemudian kita tetap menjaga iman kita dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan terus mengingatkan kita tidak pernah tahu kapan Yesus datang ke dunia. Yesus mengatakan seperti itu karena Yesus waktu itu masih ada di dunia dan dia memposisikan diri sebagai manusia yang sesungguhnya, artinya otoritas di bawah Sang Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita pun juga tidak tahu. Bisa jadi sebentar, bisa jadi besok, lusa, 1 minggu, 1 bulan, dan tidak ada yang tahu. Ini penuh misteri. Kalau kita tidak menjaga diri kita dengan baik, sesungguhnya seperti itulah tadi konsekuensinya. Nah, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 Bapak Ibu Saudara, kurang lebihnya ya ini bicara tentang konteks kehidupan orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini bicara tentang perjuangan orang Yahudi yang mengalami tekanan masyarakat dan juga godaan untuk kembali ke Yudaisme seperti hukum Musa dan juga ritual bait suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menggerogoti mereka, orang-orang yang sudah percaya Kristus untuk kembali lagi kepada keyakinan lama mereka. Kenapa? Di dalam penantian mereka akan kedatangan Kristus, itu penuh dengan berbagai macam hal yang namanya ketidakpastian. Karena memang tidak diberitahu kapan datang, ya kan? Itu sebabnya kira-kira benar enggak Tuhan Yesus datang menjemput saya? Dan bahkan kira-kira benar enggak harapan yang diberikan Tuhan Yesus itu tentang keselamatan. Jangan sampai itu hanya ilusi, jangan sampai itu hanya harapan palsu. Toh sampai sekarang enggak datang-datang gitu kan. Bahkan sampai kita pun sekarang
juga Kristus belum datang ke dunia. Nah gitu. Nah ini membuat mereka kemudian goyah, memikirkan kembali apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Tentang apa? Menaati hukum Taurat. Kemudian memberikan ritual-ritual bait suci yang nyata bisa dilakukan dengan jelas. Sedangkan Yesus sudah enggak terlihat. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya di dalam kitab Ibrani Bapak Ibu Saudara itu dipenuhi dengan nuansa berita yang menunjukkan adanya keunggulan Kristus dibandingkan berbagai macam hal yang ada di dunia. Atau supremasi dari Kristus Yesus. Nah seperti itu. Ya, bahwa dikatakan Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Pasal 1 sampai pasal 2 nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca. Kemudian Yesus lebih tinggi dari Musa. Yesus lebih tinggi dari imamat Lewi. Keimaman Yesus maksudnya lebih tinggi daripada imam Lewi. Yesus lebih tinggi daripada apa yang dinyatakan dalam hukum-hukum perjanjian lama. Dan juga pengorbanan yang ada di bait suci. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, penegasan ini diberikan oleh penulis kitab Ibrani. Memang ada banyak keraguan-raguan dan ketidaktahuan siapa yang menulis. Salah satu bapak gereja namanya Origenes itu menjelaskan itu Rasul Paulus. Kalau dilihat dari tulisannya, kalau dilihat dari genrenya gitu ya, tulisannya penuh dengan nuansa yang mendalam tentang doktrin-doktrin perjanjian lama. Dan melihat latar belakang Rasul Paulus sebagai seorang yang ahli dalam hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam pasal 10 mulai ayat 22 sampai 25 itu bicara tentang bagaimana tanggapan orang percaya terhadap tadi itu, godaan dan juga tantangan yang mereka hadapi. Nah ayat 22 menjelaskan tentang bagaimana seharusnya mereka melekat atau mendekat kepada Allah. Dan ayat 23 itu mendorong mereka untuk berpegang teguh kepada pengakuan iman yang mereka yakini kepada Kristus. Dan di dalam konteks yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak semua untuk apa? Memperhatikan satu sama lain. Ini adalah respon atau tanggapan kita Bapak Ibu Saudara sementara kita menantikan kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagian yang pertama. Nah, memperhatikan dengan kasih dan juga perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dalam keadaan mendesak atau sudah terdesak gitu ya, ketika kita dalam keadaan yang enggak baik, ketika kita dalam keadaan yang terhimpit bahkan kesulitan, entah itu ekonomi, entah itu apapun juga, sulit bagi kita itu untuk bisa memperhatikan atau saling memperhatikan. Kebanyakan kita ya, pasti kita lebih banyak memperhatikan diri kita sendiri. Nah, memperhatikan ya, kata Noeo, dengan kasih dan juga perbuatan baik. Apa yang dimaksud dari memperhatikan Bapak Ibu Saudara? Nah, di dalam teks yang kita baca itu mengarah kepada bagaimana ya penulis mengajak orang-orang percaya untuk meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk apa? Untuk mendengarkan. Apa yang didengarkan? Cerita, keluh kesah, ya, pergumulan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mendengarkan tidak semua orang itu juga suka. Ya, kita itu lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Enggak tahu betul atau enggak? Sebagian besar kita lebih suka didengarkan, lebih suka didengarkan ya daripada mendengarkan. Maksudnya gini, kita lebih suka pendapat kita
apa yang kita sampaikan gitu ya, dimengerti oleh orang lain. Namun seringkali kita nggak mau mengerti, nggak mau mendengarkan orang-orang yang bercerita, berkeluh kesah dan lain sebagainya kepada kita. Membuang-buang waktu. Nah, sedangkan kita sendiri keinginannya besar. Gitu ya. Gini, bukan gini, dengar. Nah, seperti itu. Mengetahui kebutuhan, apa yang menjadi kebutuhan dari sesama. Apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hendaklah kamu jangan memperhatikan kepentinganmu sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ini sebabnya Origenes melihat bahwa ini yang nulis Rasul Paulus. Karena tulisan-tulisannya itu syarat atau sama dengan anjuran-anjuran yang diberikan oleh Rasul Paulus. Nah, melihat potensi di dalam diri orang lain. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Nah, ini merupakan perbuatan kasih dan juga kebaikan yang diberikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu yang menjadi kebutuhan kita masing-masing itu apa. Dan bahkan kita sendiri tidak akan pernah tahu kebutuhan orang lain, ya kan? Apalagi kalau kita hidup dengan seorang diri, kayak gitu kan. Nah, ini yang pertama, memperhatikan. Siapa yang mau memperhatikan? Kebanyakan orang berpikir bahwa yang memperhatikan itu hanyalah gembala, pendeta, atau rohaniwan, hamba-hamba Tuhan yang ada. Bapak Saudara, saya mau katakan bahwa perhatian setiap orang itu terbatas adanya. Itu sebabnya yang lalu saya pernah sampaikan, perlu bagi kita untuk saling mengingatkan. Nah, kenapa? Kalau kita tidak diingatkan, ada satu peristiwa, kejadian-kejadian dan lain sebagainya, kita tidak akan pernah tahu. Makanya di gereja ada yang namanya diakonia, bagian ya, yang bertugas untuk memperhatikan. Bukan berarti diakonia ini juga kemudian memberhentikan tugas dari gembala, pendeta, hamba-hamba Tuhan yang ada, enggak. Tetapi itu untuk membantu, menolong keterbatasan dari pendeta atau gembala di dalam memperhatikan jemaat-jemaat yang ada. Apalagi kalau jemaatnya banyak gitu kan. Nah, tujuannya apa? Untuk mempermudah di dalam penjangkauan. Nah, setelah memperhatikan keadaan yang ada, perlu yang namanya kita itu pasti punya pergumulan masing-masing, Bapak Saudara. Ya, pasti punya pergumulan masing-masing. Kalau saya sering cerita sama orang, kadang ketemu gitu, ya pasti yang diceritakan sekalipun ada orang lain gitu yang ngerasa-ngerasani, tapi pasti di dalamnya itu ada ujung-ujungnya apa? Menceritakan tentang dirinya sendiri. Sekalipun alasannya enggak, ini secara umum itu gini gimana gitu. Tapi itu mengungkapkan sebenarnya keadaan diri sendiri yang sedang bergumul dan mencari tahu solusi bagaimana harus melangkah dengan baik dan benar. Nah, Bapak Saudara, mengetahui itu perlu, melihat potensi. Kenapa kita harus perlu melihat potensi dalam diri orang lain? Tujuannya apa? Dengan potensi yang ada itu dapat dipakai untuk membangun iman kita. Dimaksimalkan, ya, dimaksimalkan. Dan kita semua yang sudah memiliki potensi di dalam bidang-bidang tertentu itu memaksimalkan potensi orang lain juga yang sebenarnya itu sudah ada benih-benih yang ada di dalamnya. Tujuannya apa? Untuk bisa saling melengkapi, membantu dan banyak hal lainnya. Supaya apa? Supaya perjalanan hidup kita itu, ya, perjalanan hidup kita itu tidak mudah tidak mudah ini rapuh, tidak mudah putus asa dan banyak hal lainnya, Bapak Saudara. Nah, tentu kata memperhatikan dengan kasih dan perbuatan baik ini tidak bisa dipisahkan dari yang namanya ini, Bapak Saudara. Dari yang namanya pertemuan. Dari yang namanya perkumpulan, Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan
ibadah atau pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan, yang telah diadakan di dalam satu komunitas yang kita hadiri. Konteks orang Yahudi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kenapa mereka perlu untuk memperhatikan dan bahkan dianjurkan untuk tetap berada di dalam pertemuan-pertemuan atau perkumpulan. Kondisi mereka ketika menghadapi tekanan dari orang luar yang tidak senang dengan orang-orang Kristen, bahkan juga orang Yahudi yang sudah menggoyahkan iman mereka, itu membuat mereka ciut, kemudian mereka berpikir bahwa enggak usah lagi saya ini berkumpul bersama yang lain dan lain sebagainya. Saya masih bingung, saya masih pusing dengan diri saya. Apalagi kalau lihat yang lain, seperti itu juga sama-sama menceritakan pergumulan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjauhkan diri. Kata yang dipakai itu enkatalepo, itu mengarah kepada ini Bapak Ibu Saudara. Kalau literalnya itu jangan menelantarkan diri sendiri. Nah, jangan menelantarkan diri sendiri. Jangan membawa diri sendiri itu semakin jauh dari orang lain atau perkumpulan-perkumpulan orang lain. Ada Bapak Saudara kan orang-orang yang disebut sebagai orang asketis, itu orang-orang yang suka menjauhkan diri dari perkumpulan orang ya. Harapannya semakin menenangkan diri gitu kan, semakin fokus untuk istilahnya menyatu gitu kan dengan yang ilahi, katakan seperti itu. Nah, semakin hilang kedagingan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara kalau mau coba silakan. Dalam 1 bulan, nah Bapak Ibu Saudara bisa lihat hasilnya ya. Gak pernah ketemu sama sekali sama saudara-saudara seiman 1 bulan. Gak pernah ketemu sama orang lain juga, menyendiri aja. Entah itu ada hutan khusus yang menjadi favoritnya atau mungkin di pantai gitu kan. Silakan. Bapak Ibu Saudara bisa mencoba dan bisa membedakan ya dengan suasana ketika berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman. Nah, Bapak Ibu Saudara itu sama halnya mengarah kepada perjalanan yang semakin jauh dari Tuhan atau dari sumber hidup. Dan ini di dalam konteksnya peringatan yang mengarah kepada meninggalkan Tuhan. Artinya secara enggak langsung, jangan kamu meninggalkan Tuhan secara perlahan-lahan. Karena tekanan, karena godaan, karena apa yang sudah diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, tawaran-tawaran begitu banyak ketika kita hidup di dunia ini. Tawaran-tawaran pekerjaan, ya, terkait dengan hobi dan lain sebagainya itu banyak. Seringkali itu juga menjauhkan kita dari persekutuan-persekutuan ibadah yang diadakan atau pertemuan. Ini adalah pertemuan yang sifatnya holistik Bapak Ibu Saudara. Maksudnya pertemuan komunitas yang penting, yang berarti Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam konteks kitab Ibrani ditulis kurang lebih 60-70 Masehi, kekristenan merupakan gerakan minoritas yang ditakuti, yang tidak diakui dan bahkan sering dianiaya, dan untuk membangun tempat ibadah itu mereka harus sembunyi-sembunyi. Kesulitan Bapak Saudara. Kita sudah enak sekarang, ibadah, bangunan udah jadi, ya kan? Nah, bangunan udah jadi, kalaupun ibadah seperti ini nggak ada yang ganggu, gitu kan? Terkecuali mungkin saat ini beberapa tempat di Indonesia katakan masih ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan untuk itu. Apalagi kalau belum memiliki izin gereja dan masih mau membangun gereja. Itu sangat sulit. Bersyukurnya kita di tempat ini ya hamba Tuhan yang sudah merintis sejak awal ya Pak Sio Semu dan juga Sio Musa
itu langsung menyelesaikan semua administrasi dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk ketenangan, untuk kedamaian di dalam kita bersekutu dan beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ya, kalau Bapak Ibu Saudara di posisi orang-orang yang di luar sana, belum lama lalu kan di Mojoroto, ya kan, di GKJW, waktu mau mendirikan dihalangi, enggak bisa, bahkan di Jakarta dan di tempat-tempat lain. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang rindu untuk bersama-sama, berkumpul, bersekutu, supaya apa? Imannya dikuatkan. Supaya ada yang namanya ketenangan ketika bisa cerita dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, sesamanya, tetapi mereka kesulitan untuk beribadah. Artinya betapa bersyukurnya kita kalau kita punya tempat, ya, punya gereja lokal di mana kita ada dan tidak ada halangan sama sekali untuk bisa bertemu dan bersekutu. Nah, apa yang membuat kita berat Bapak Ibu Saudara? Kadang gitu kan. Nah, orang di luar sana pengen banget persekutuan, ibadah, tapi enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kadang sebaliknya, banyak orang yang sudah enak, bisa, mudah gitu ya, tetapi enggak mau bersekutu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, pertemuan ini sangat penting. Saya katakan holistik karena tidak hanya sebatas pertemuan atau perkumpulan sosial. Dan saya juga mau katakan bahwa ibadah sesungguhnya bukan pada saat hari Minggu ini saja. Saya dalam beberapa hal memang bertentangan dengan orang-orang lain yang menganggap bahwa ibadah itu hanya hari Minggu saja. Karena bagi saya ibadah itu adalah keseluruhan hidup kita, ya. Dari kita bangun sampai kita tidur, kemudian kita bangun, kita tidur, dan seterusnya dalam seluruh pekerjaan kita Bapak Saudara itu ibadah. Artinya bicara tentang satu kebaktian kita di hadapan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara bekerja, itu bukan untuk Bapak Ibu Saudara sendiri, bukan untuk kesejahteraan keluarga, bukan untuk kenyamanan, ketenangan Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk Tuhan. Melalui pekerjaan Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara dapat lakukan untuk keberlangsungan pekerjaan Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nah, persekutuan keluarga itu ibadah Bapak Ibu Saudara. Justru ibadah pertama kali itu dimulai dari keluarga. Adam dan Hawa dibentuk dalam satu keluarga. Ibadah dimulai oleh Tuhan bukan dari tempat-tempat khusus, kemudian perkumpulan banyak, tetapi dari keluarga kecil. Maka saya katakan persekutuan keluarga, persekutuan yang lain itu ibadah. Karena disitulah kita bisa bertumbuh. Di dalamnya ada ini Bapak Saudara, saya katakan komunitas berarti karena ibadah, ada pengajaran, doa, yang membuat kita tetap kuat gitu kan, sharing, kesaksian. Nah kesaksian itu ada kalau di gereja-gereja kampung biasanya gitu Bapak Saudara yang jemaatnya enggak terlalu banyak, itu pasti selalu memberikan ruang kesaksian di dalam ibadahnya. Kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kasih Tuhan, disilakan untuk maju ke depan gitu. Tetapi ada yang memang harus dilihat gitu kan, ada hamba Tuhan juga sebelum bersaksi harus ditanya dulu bersaksinya tentang apa. Jangan sampai nanti kesaksiannya mengadu domba dan lain sebagainya. Bukan menceritakan kebaikan Tuhan kepada diri sendiri, tetapi menceritakan orang lain. Nah itu bukan kesaksian namanya ya. Nah kesaksian mengarah kepada pengalaman pribadi, perjalanannya bersama Tuhan, bagaimana dipelihara dan diberkati Tuhan. Dan ini terjadi biasanya di gereja-gereja masih jemaatnya itu belum banyak. Ya kalau kita sekian ini bersaksi satu persatu Bapak Saudara, enggak habis nanti sampai jam 12 ya. Nah, pembinaan karakter. Nah ini pembinaan karakter, pusat bantuan ekonomi. Keempat hal ini Bapak Saudara sangat diperlukan di dalam konteks orang Yahudi pada saat itu. Makanya penulis Ibrani menegaskan inilah yang kalian perlukan. Dengan demikian kalian tetap kuat,
kalian tidak akan meninggalkan Tuhan. Tidak akan ada pikiran keraguan-raguan tentang Tuhan. Karena disitulah iman kalian diteguhkan. Sekalipun Yesus tidak terlihat, tetapi dia lebih dari segalanya. Janjinya ya dan amin. Nah ini, dengan demikian Bapak Saudara mereka saling terbantu. Sekalipun dalam tekanan, kesusahan ekonomi. Nah gereja memang dibentuk oleh Tuhan, dimaksudkan untuk hal itu Bapak Saudara. Untuk saling melengkapi. Ya. Pengkhotbah katakan Bapak Saudara, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena itu yang seorang mengangkat temannya tetapi sungguh kasihan ini orang yang jatuh yang tidak mempunyai seorang untuk mengangkatnya. Maka pada akhirnya kebanyakan orang bunuh diri. Nah medis pun menjelaskan Bapak-Ibu Saudara, ketika kita menceritakan masalah kita kepada orang lain, 60% masalah kita itu hilang. Hanya menceritakan aja, belum dapat solusi. Ketika kita bercerita kepada orang lain, 60% ya, 60% sampai 70% masalah kita itu hilang. Artinya sudah berkurang. Nah, tentunya kalau kita menceritakan masalah kita kepada orang-orang yang tepat, gitu kan, ditambah lagi masalah kita juga makin terselesaikan, gitu kan. Di mana masalah perkumpulan atau orang-orang yang tepat untuk kita bisa bercerita? Enggak ada tempat lain Bapak Saudara di luar sana selain di dalam komunitas Kristen atau kita katakan sekarang gereja di mana kita bisa bertumbuh dan juga kita bisa mengalami pembaruan hidup. Kalau kita cerita ke orang lain malah nambah masalah, bisa jadi. Karena baru cerita sekarang 5 menit kemudian sudah ada di media sosial, ya kan? Kemudian dari tempat lain dijadikan status gitu kan. Nah, sekarang kan zamannya begitu ya. Kalau punya masalah jangan langsung cepat dibuat status Bapak Saudara. Itu bukan malah jadi berkat, jadi batu sandungan iya, kemudian malah kita sendiri jadi bahan pembicaraan orang lain. Nah Bapak Saudara itu sangat tidak memberkati. Ya, karena namanya orang baca itu ya cepat salah paham, enggak mengerti maksud kita. Gitu ya. Lebih baik ceritakan kepada orang-orang yang terdekat yang memang bisa dipercaya. Itu atau sharingkan di dalam komunitas persekutuan Kristen. Karena apa? Kalau kita mau jatuh, kita enggak akan jatuh sampai tergeletak. Itu. Berbeda kalau kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melihat orang Sumba, ketika saya pelayanan di Sumba itu luar biasa mereka Bapak Saudara. Dibandingkan dengan kita sekarang ini, kita itu jauh lebih baik. Motor, mobil, jemputan, bahkan juga Grab apa ada semua ya. Di sana itu waktu saya pelayanan 2 kali ke sana. Ya, kebiasaan yang sama ketika berkunjung itu jalan 7 sampai 9 kilo Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata perjalanan yang kami tempuh, capek sekali. Itu juga perjalanan yang setiap minggunya, bukan setiap minggunya ya, setiap ada pertemuan ibadah, persekutuan atau minggunya, jemaat itu lewati. 7 sampai 9 kilo. Apakah hanya jauh itu? Enggak. Di sana itu jalannya gini juga. Kurang lebih mungkin sama di Pagerwojo ya atau Sendang gitu ya. Naik, turun, bahkan mereka harus nyebrang lewat sungai. Saya cari foto saya lalu enggak ada Bapak Saudara. Sebenarnya saya mau tampilkan juga. Nyebrang sungai, jadi mereka harus bawa ganti untuk datang ke gereja. Pernah kami itu persekutuan keluarga malam, mulainya jam 7 katanya. Kami sudah datang dari jam 6. Nah, bahkan sebelum itu karena jalannya jauh juga gitu ya. Jadi
kami pikir ya tepat waktu gitu kan. Pikirnya terus saya dengan teman-teman yang saya bina waktu itu, saya bilang kita nggak sempat masak, udah makan nanti aja setelah ibadah. Setelah kami sampai Bapak Ibu Saudara jam 7, mulai belum. Karena masih nunggu jemaat yang jauh itu tadi, yang jaraknya 7 sampai 9 kilo itu. Sampai jam berapa mulainya? Jam 8, hampir setengah 9, itu baru mulai Bapak Ibu Saudara. Wah, kami noleh kiri kanan karena belum makan. Harapannya setelah itu langsung ini kan gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mereka datang pun gak langsung mulai Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena mereka harus istirahat. Tarik nafas dulu, keringatan itu, baju itu basah, keringatan apa. Karena jauh perjalanan mereka, tapi mereka setia, setiap persekutuan keluarga itu hadir Bapak Ibu Saudara. Jauh itu, perjalanan itu curam, terus kemudian nyebrang sungai, dalam saya aja segini ya, saya setinggi ini segini, nggak tahu orang yang lebih ini dari saya gitu kan. Nah seberapa. Tapi itu mereka lewati terus menerus dan ada yang bersaksi, kalau hujan deras bagaimana? Ya bawa payung, kemudian ya sungai itu pun diterjang, kadang yang juga deras itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu pun terjadi juga padahal belum ada listrik, belum ada lampu. Tapi puji Tuhan 2 atau 3 bulan lalu saya diberikan berita sudah sampai listriknya di sana. Nah, Bapak Saudara kesetiaan mereka luar biasa untuk bersekutu, berkumpul. Karena mereka tahu disitulah mereka bisa bertumbuh, bisa dikuatkan. Mereka itu sering stres, karena apa? Karena ini masalah pernikahan dan lain sebagainya. Orang-orang di Sumba itu, karena apa? Pakai belis, ya kan, harus sediakan banyak hewan, pelihara dan lain sebagainya. Sering pusing memikirkan hal itu. Perlu penguatan, perlu diluruskan terkait pemahaman-pemahaman mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Aku enggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu sebabnya hiduplah dengan saling memperhatikan dan hadir dalam persekutuan, guna memperkuat iman di tengah penantian kita yang penuh dengan misteri. Sehingga pada saat yang ditentukan Yesus mendapati kita tetap setia. Dia katakan, hai hambaku yang setia, ikutlah bersamaku. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, rajin-rajinlah bersekutu, beribadah. Sesungguhnya kalau Bapak Ibu Saudara enggak pernah bersekutu, enggak pernah berkumpul dengan sesama untuk bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan, yang dirugikan bukan hamba Tuhan yang di gereja, yang dirugikan bukan gembala, yang dirugikan bukan majelis, yang dirugikan juga bukan pengurus-pengurus, tetapi Bapak Ibu Saudara sendiri yang semakin jauh dan ketika ada masalah mudah untuk jatuh, bahkan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita memperhatikan diri kita dengan baik selama kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita nantikan dengan penuh harapan, dengan kita wujudkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita semua. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Besar setiamu atas hidup kami ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah berhenti untuk memperhatikan dan mengingatkan kami tentang apa yang baik yang harus kami tempuh dalam perjalanan ini. Seringkali kami tidak senang mengikuti jalan Tuhan karena tidak sesuai dengan keinginan kami. Namun biarlah kami melihat kembali dengan baik, memperhatikan perjalanan hidup kami. Kiranya kami dengan rendah hati mau mengikuti anjuran dari Tuhan tentang bagaimana kami hidup selama kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami bisa mati kapanpun, dan bahkan Tuhan Yesus juga bisa datang ke dunia menjemput kami kapanpun juga Tuhan mau. Oleh sebab itu, kiranya kami semua dengan firman Tuhan yang terus kami dengar, kami pelajari, kami dapat
dengan sungguh-sungguh mempertahankan iman kami dengan baik, dengan penuh kesetiaan, dan tetap memegang janji Tuhan, sekalipun ada banyak tawaran, iming-iming dari luar sana. Kami percaya bahwa tawaran dari Tuhanlah yang terbaik, yang dapat memberikan kesejahteraan, bukan sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Segala hormat, puji, syukur kami naikkan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Salam Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati. Majelis dan jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya Saudara Evangelis Gabriel Bastian yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memberkati dalam pelayanan beliau. Untuk firman Tuhan minggu depan, yaitu tanggal 30 November 2025, dalam kebaktian umum 1 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Samuel Wahyudi, dan ibadah KU2 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Anton Siswanto. Berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada hari Senin tanggal 17 November 2025, yaitu Bapak Go Kingkai dalam usia 72 tahun. Jenazah telah dikremasi pada hari Jumat 20 November 2025 di Krematorium Bulu. Berkenaan dengan hal tersebut, maka segenap keluarga besar GK Anugerah mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Persekutuan doa pagi, gereja kita menyelenggarakan persekutuan doa pagi melalui Zoom hari Selasa sampai dengan Kamis pukul 5.30 sampai 6.00 dan dipastori gereja atau secara onsite di hari Jumat dan Sabtu pukul 5.00 sampai 05.30. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat semuanya. Panitia Natal telah terbentuk dan menetapkan anggaran Natal tahun ini yaitu sebesar 90 juta. Kiranya jemaat bisa mendukung dalam doa dan anggaran yang telah ditetapkan. Pendidikan iman Kristen diselenggarakan pada setiap hari Kamis kedua, Kamis ketiga, keempat dan kelima pukul 18.00 sampai 19.00. Mari kita bersama-sama bertumbuh dalam iman kita untuk semakin kuat di dalam pertumbuhan iman kita. Latihan paduan suara untuk memperingati hari Natal diselenggarakan di gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 atau selesai KU1 dan Kamis pukul 19.00 atau setelah persekutuan PIK. Persekutuan Komisi Wanita akan diselenggarakan di hari Selasa tanggal 25 November pukul 18.30 dan ibadah-ibadah yang lain berlangsung sebagaimana biasanya. Juga ada persekutuan Komisi Usinda pada Jumat 28 November 2025 pukul 17.00. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berulang tahun dan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahunnya, yaitu Ibu Novia Handayani, Saudari Novita Catur Pratika, Saudara Samuel Novan Samanta, Ibu T. Suting, dan Ibu Suharsi. Apabila dari Bapak Ibu Saudara yang hadir, dimohon untuk berdiri. Oh, tidak ada. Demikian tadi warta gereja pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang bertugas. Baik Bapak Ibu,
Tiba saatnya kita akan berikan terbaik untuk Tuhan. Para yang bertugas dipersilahkan. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat yang beribadah secara online, bisa berikan persembahan pada rekening gereja yang tertera pada layar berikut. Persembahan dijalankan, bersama-sama kita pujikan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah bersama. Udah Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama pujikan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan menyerahkan setiap persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu. Kita sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan maupun belum sempat memberikan. Ya Tuhan berkati apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka. Ya Tuhan berikan berhasil. Dan di lain waktu juga mereka boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis yang akan mengelola persembahan ini, memberikan hikmat bagi setiap mereka, sehingga mereka boleh melakukan setiap tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya kasih nanti doa penutup dan berkat. Berhambanya persilakan sebelum kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa,
Terpujilah Engkau Allah Tritunggal yang telah memberkati kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang perjalanan yang akan kami lalui. Kiranya kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat dalam anugerah dan juga pertolongan Tuhan. Saat ini kami mau terima berkat yang daripada Engkau. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.